sih kamu dan teriak-teriak? Mutia! Kemana lagi nih anak? Oh, Mutia! Hei! Kamu kemana aja sih ya? Aku cariin kamu dari tadi nggak ketemu. Urus tuh anak. Urusannya. Jangan sibuk main handphone aja. Oh, gara-gara nih handphone kamu kayak gini ya? Mas, kamu tega banting handphone aku, Mas. Alah, brengsek kamu. Jangan kasar sama cewek, Mas. Lu ini siapa? Mas ini siapa? Hah? Hanya gua siapa lagi? Oh! Mas, hei, kamu apa-apaan sih, Mas? Sayang, kamu apa-apa, sayang? Sayang. Kamu ini keterlaluan ya, Mas? Kamu yang keterlaluan. Enggak? Gua tandain muka lo ya. Gua tandain muka lo. Awas lo. Mau lu apa? Kamu bikin malu aku, tau nggak? Aku peringatin sama kamu sekali lagi ya. Kalau kamu masih berani berhubungan sama laki-laki, aku habisi kamu. Aku nggak peduli. Ingat itu. Urus aja selingkuhan kamu sana. Karena itu memang baik orangnya gitu, ya udah balik lagi aja Yang baik sama yang suami pertama. yang kedua. Yang kedua. Merelakan saya balik lagi, katanya udah kalau mau balik lagi. Ya saya akhirnya balik lagi sama suami yang dulu Allahu Akbar. karena Terus suami yang kedua sudah menceraikan juga, Bu? iya. Nah, waktu menikah tapi suami yang kedua tahu kalau ibu sudah Iya, saya diwali. bilangnya apa ke dia? Iya. Padahal kan secara surat belum ya. Secara Iya, surat secara nah, ini. bilangnya apa ke suami yang kedua? Ya, saya Sebelum sudah nikah menikah. lagi, orang tua saya juga udah tahu gitu karena kan secara hukum agama mungkin udah habis talak, jadi mengizinkan orang tua saya juga untuk menikah lagi dengan pria Yang kedua. yang kedua. Pada saat suami yang pertama ibu mukulin suami yang kedua, ibu nggak lapor polisi atau apa gitu? Sempat itu saya visum juga, sampai pernah saya iniin sama keluarga dia gitu, sampai saya diusir dari rumah mertua saya waktu itu karena pengen membuktikan kalau dia itu salah gitu, kalau saya melakukan nikah ini karena perbuatan suami saya, anaknya dari bapak, tapi mereka nggak mau dengar gitu, makanya saya diusir dari rumah. Ya udah, saya nggak pikir panjang lagi, saya harus menikah lagi gitu, tapi dia nggak nerima gitu. Ya. Memang begini, Bu ya. Ini juga pelajaran. Janganlah melakukan ini, pentingnya ada hukum. Hukum positif ini pentingnya, misalnya di sini hikmahnya nih. Ini kan kalau ngomong fikih, ngomong syariah, bisa jadi benar nih, bisa jadi benar. Menikah lagi karena udah dianggap talaknya, iddahnya udah habis. Tapi statusnya gimana secara hukum? Ini masih belum punya anak. Nanti kalau punya anak itu gimana mencatatnya? Terus sekarang rujuk lagi. Memang mungkin bisa jadi benar. Asal suami kedua sudah mentalak ibu. Ibu sudah ditalak kembali nih. Dan kita harus ngajinya di sini para pemirsa. Jangan sampai seenak kita karena permasalahan yang ruwet, yang rumit. Terus kita melakukan hal-hal yang melampaui batas. Ini sekarang rujuk lagi ternyata lapor kepada mertuanya begitu. Catatan saya, apabila seorang sudah menikah, suami punya istri, istri punya suami, memang betul tidak usahlah banyak curhat kepada mertua. Kita persoalan kita hadapin sendirilah. Curhat Itu sama akan Allah lebih ya, curhat Pak. sama Allah. Memang kalau misalnya dituduh macam-macam, kan kenapa tanggung jawab sudah pindah ke kita. Seorang istri patuhlah kepada suami, suami bertanggung jawab sama istri. Kalau tidak bertanggung jawab, ada caranya. Kalau suami KDRT dilaporkan, biar nanti selesai, tidak bertumpuk terus, sedih terus. Tadi di KDRT dipukulin, nggak selesai. Itu Mas. Oke. Ibu Mutia, kemudian setelah ibu rujuk lagi sama suami ibu bahagia? Enggak Mas, malah lebih parah lagi dia. Setelah saya balik lagi, ternyata dia cuma balas dendam aja Pak Ustadz. Mas Fahri. Jadi semakin ada masalah kecil, pasti dia selalu jatuhin talak. Dan itu terus dan terus. Nah, proses rujuknya ini apakah gimana nih Pak Ustadz, kalau dalam ajaran Islam proses rujuknya dia harus menikah lagi? Ya, kalau secara syariah seharusnya itu akad baru. Nah, ibu ada akad baru? Tidak, hanya balik begitu aja? Iya Pak Ustadz. Begini saja menurut saya Iya, gimana, diberhentikan. Sudahlah mama atau masalah.
yang lewat sudah. Kita membuat kehidupan baru. Ya. Caranya apa? Saran saya, Ibu, sekarang sudah nggak usah berhubungan lagi deh. Apalagi masih menyakitin, maksud saya ini nih, ini poin penting. Oh, nafkahnya tidak sesuai dengan kebutuhan, kemudian masih menyakitin, kan gitu. Betul. Di stop, udah berhenti saja. Caranya apa, Ibu? Langkah yang bagus itu adalah antar keluarga ini didatengin, kalau memungkinkan. Keluarga suami, keluarga istri. Ya. Kalau tidak memungkinkan, tetap haruslah lapor ke pengadilan, ke polisi, kondisinya. Biar nanti statusnya jelas. Iya, betul. Itu, biar selesai. Jadi jangan dilanjutkan lagi nih, Ibu. Karena nanti ruwet nih. Ini rujuknya yang kedua ternyata nggak pakai akad. Iya. Nggak pakai akad lagi, Bu. Nah ini salah lagi nih. Kan seharusnya itu ini bukan lagi rujuk. Boleh kembali itu dengan akad baru. Jadi kayak ada saksi, ada mahar baru. Seperti mengulang lagi nikah lagi ya. Karena dianggap ini sudah orang lain. Ya. Gitu. Akan ya udah akad biasa. Gitu, sudah lama ini, Bu. Udah berapa lama ya, Bu? Itu Balik lagi sama dia. hampir selama saya sakit kanker aja. Sakit kanker. Kanker apa, Bu? Maaf. Saya kelenjar getah bening, Mas, waktu itu. Dan waktu saya sakit, ya itu kejadiannya 5 tahun yang lalu pas saya hamil. Apaan sih, Mut? Aku mau ngomong sebentar aja, Mas. Ada apa lagi? Hah? Kayak sedih-sedih segala lagi lo. Aku sakit, Mas. Mut. Kalau lu sakit, ya berobat lah. Aku udah berobat, Mas. Ini hasilnya dari dokter. Coba kamu lihat dulu, Mas. Sebentar aja, Mas. Lu ini ganggu gua aja. Apa? Lu kena kanker? Gak mungkin. Gak mungkin ini. Ini hasilnya dari dokter, Mas. Gimana? Mut, mau lu kena kanker atau enggak, itu urusan lu. Tapi aku lagi sakit, Mas. Mut, gua kayaknya lebih baik pisah dari lu. Lu gua talak aja. Kenapa, Mas? Mut, lu mikir dong, mana ada cowok yang mau nikah sama cewek penyakitan kayak lu. Kamu tega sama aku, Mas. Aku lagi sakit, Mas. Mut, lebih baik gua pergi ya. Lu nikmatin aja penyakit lu sendiri, oke? Mau kemana, Mas? Mas, Dan di situ saya mikir, mungkin ini ujian atau ujian kesabaran atau peringatan dari Allah, Pak Ustadz. Iya. Kalau saya sakit itu mungkin teguran untuk dosa-dosa saya dan suami saya. Iya. Ibu masih sholat, Iya, rajin Ustadz. Ibu, 5 kali ya. Nah, ini persoalan lagi nih. Saya pengen ulangi Mas Farid bahwasanya harus berhentilah. Udah. Biar ini nggak masalah lagi nih. Misalnya, ini kan khawatir nggak ada akad, ini zina terus nih. Iya. Udah di stop dulu deh. Oke. Itu. Nanti kalau dia melakukan kekerasan dengan bukti-bukti kekerasan, ayo kita laporkan. Sekali lagi niatnya itu, Ibu Mutia, menolong saudara kita, menolong suami kita. Kita lebih baik bahasanya itu susah di dunia, tapi di akhiratnya selesai. Kita masih ada tobat, masih ada amal soleh, masih ada tetangga. Nah kalau di sana yauma yafirrul mar'u min akhi, nggak ada lagi yang bisa kita mintain pertolongan. Hanya amal kita. Di dunia masih ada tobat lah. Kita berhenti, Ibu nanti berhenti, nanti bikin baru, solusi baru. Oke. Pak Ustadz, Ibu mohon maaf, setelah rujuk itu sempat punya anak? Ada Iya, anak? Malah pas talak sudah habis pun Pak Ustadz saya punya anak. Masih anak dari yang Dari suaminya. dia. Pak Ustadz ini gimana status anaknya nih Pak Ustadz di mata Islam nih? Sementara dia Ya. Sudah ditalak. Sudah, kalau kita ngomong karena tadi kita masih punya buku nikah. Ya. Bahwa Bu Mutia ini masih statusnya dengan suami masih secara Masih suami positifnya sah. sudah lah. Artinya nanti di kakak itu masih tertulis anak-anaknya semua kan. Sudahlah kita anggap yang itu. Tapi kita rubah sekarang. Oke. Nanti kalau gimana secara syariah
kita mohon ampun sama Allah dah. Iya. Sudah ya Allah, ini ampun, mohon ampun, udah lewat. Sudah lewat. Saya mau pengen merubah lebih baik. Dengan cara apa? Melakukan hal-hal yang benar. Gitu. Misalnya tadi mau tetap dengan suami, misalnya seperti itu, ayo nikah dengan cara baru. Iya. Gitu. Iya. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Misalnya contoh kasus aja nih Pak Ustadz. Kalau tadi kan dia nggak punya buku surat cerainya. Kalau misalnya contoh kasus dia sudah ada resmi bercerai, tapi dia rujuk dengan kemauan sendiri, tiba-tiba punya anak. Nah, status si anaknya ini gimana nih Pak Ustadz? Ya nggak boleh, nggak sah dong. Nggak sah ya tetap. Kan sudah cerai, punya itu sudah Artinya punya. apa yang dia lakukan itu masuk ke zina ya? Ya. Berarti anaknya betul. mohon maaf bisa masuk anak kalau orang-orang sih bilang anak haram begitu Pak Ya, Ustadz. ya. Kalau itu begini, nanti di pengadilan itu biasanya masih talak 1. Begitu. Nanti talak 1 masih. Nanti kalau misalnya rujuk, ya masih dianggap boleh. Masih dianggap boleh. Kalau di pengadilan kita. Nah nanti tergantung ini putusan pengadilannya seperti apa. Tetapi kalau syariah kita selesaikan dulu aja deh. Ya. Hubungan dengan Allah kita selesaikan dulu. Tapi alhamdulillah Ibu Mutia masih sabar, ini ujian dari Allah. Masih sabar Bu. Isbiru warabitu, sabar dan dekat kepada Allah. Kita kan dulu ciptakan Allah, kita hidup juga karena Allah, kita bisa lahir juga karena atas izin Allah. Tidak ada lain, ya Allah dosa, ini dosa, ya Allah dosa. Sudah saya ingin merubah lebih baik. Kalau bahasa kerennya tuh hijrah, gitu. Kita pindah deh, ini kita stop, kita awal dengan yang baik. Kalau masih mau dengan cara yang benar, gitu. Kalau sudah tidak mau dengan cara yang benar, jangan ada dendam, jangan ada, udahlah kita buang. Insya Allah akan selesai mudah-mudahan. Gitu Mas Farid. Yang jadi pertanyaan mungkin di rumah juga bertanya kepada ibu nih pasti akan gemes nih sama ibu. Bu, ibu kenapa kok nggak bisa lepas sama suami ibu? Sudah diperlakukan seperti itu. Mungkin saya berpikir seburuk-buruknya suami, seburuk-buruknya ayah anak-anak, dia tetap ayah anak-anak saya Pak Ustadz. Dan anak-anak saya sangat menyayangi ayahnya walaupun ayahnya seperti itu. Itu yang saya pegang. Betul, begini Mas Farid, pemirsa, memang nggak mungkin status anak bekas itu nggak mungkin. Nggak ada kok bekas ayah itu nggak ada. Karena apa? Nasab. Nasab itu nggak mungkin akan salah, nggak mungkin berpindah kepada orang lain. Hilang dimanapun nggak ada bapaknya, tetap bapaknya ada. Dulu siapa? Kan gitu. Tetapi di faktor lain, kalau sesuatu itu madorot, gitu, tetapi ada yang lebih baik, kita ambil yang lebih baik. Ini madorotnya apa? Kehidupannya susah, ekonominya susah, akhlak-akhlaknya tidak tambah baik, kan gitu nih. Ambillah yang lebih baik. Bahasa kitanya pengen merubah nasib, ya kan? Caranya merubah nasib kita harus berubah. Berubahnya apa? Menuju jalan Allah. Begitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nasib kita nggak akan berubah kalau kita sendiri nggak merubah. Kita pengen ini masalah ini keluarga selesai. Kalau kita masih dengan dia, masih begitu ya kita rubahlah. Saya tidak menganjurkan untuk pisah, tidak. Tapi ibu yang tahu, seandainya ini lebih baik bisa, jalannya ada kok. Itu. Janganlah nanti dipertahankan, mau tambah susah. Anak-anaknya sayang. Gak apa-apa, walaupun suami istri pisah, kewajiban ayah itu masih nyambung loh. Nah itu Mas Farid. Bu Mutia, suami tahu kondisi Bu Mutia sedang mengidap penyakit kanker saat Dia itu. tahu, malah Responnya apa dia? dia malah cuek aja, malah tambah parah lagi gitu. Pas saya tahu sakit, dia malah makin banyak perempuan-perempuan Pak Ustadz. Apalagi banyak media sosial, saya sering baca chattingannya, udah. Saya pikir tuh biar Sudah, Tuhan yang balas Pak Ustadz, karena saya membalas dia dengan mencari orang lain pengganti dia aja. Saya merasa banyak sekali teguran pada saya. Makanya saya mikir sekarang biarlah yang jahat Tuhan yang balas. Ini luar Nah biasa, ini Bu karena Mutia. pengen mencari pengganti dengan cara yang tidak benar. Itulah tu'alijul khoto bil khoto. Jangan mencari solusi atas sebuah masalah dengan masalah berikutnya. Kan begitu. Kalau melihat ceritanya ini Mas Farid, Ibu Mutia,
sudah kayaknya sudah menurut saya ini lebih baik sudah berhenti deh. Iya. Karena tadi statusnya juga secara syariah nggak jelas ini. Gitu. Statusnya rujuknya nggak jelas. Jadi boleh nih Ibu Mutia bilang oke kita berhenti sampai di sini boleh ya lebih, Ustadz ya? menurut saya saat ini boleh, ini lebih baik nih. Ini orang suami udah nggak bertanggung jawab menurut saya. Bagaimana mungkin dia menyengsarakan istrinya sakit tidak dipikirkan. Iya. Walaupun saya ini ngomong istri, tapi padahal statusnya juga belum jelas nih. Iya, betul. Iya kan? Dan ibu udahlah mohon kepada Allah. Mohon ampun ya Allah, salah ya Allah. Baca istighfar yang banyak ya Bu. Iya, Ustaz. Minimal 100 kali. Ya Bu ya. Iya. Istighfar aja ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minimal 100 kali dalam sehari. Tiap kapan sebaiknya Pak Ustadz? Ya habis sholat. Kapanpun atau habis Kapanpun sholat? ini udah. Misalnya yang lain ditinggal istighfar aja lah. Istighfar itu segala macam kunci dah. Iya. Mau selesai masalah, mau banyak rezeki, mau punya anak, mau ya, semuanya istighfar. Insya Allah akan ditolong oleh Allah. Tapi dengan cara merubah tadi ya Bu Mutia ya. Udah diberhentikan dulu, sudahlah. Kita stop di sini dengan cara yang baik. Kita statusnya ini nggak jelas, sudah. Karena ceritanya bertambah pahit. Iya. Itu Mas Fadli. Bu Mutia, lalu gimana kesehatan Ibu sekarang? Agak membaik, cuman harus kontrol. Tetap kontrol. Tetap kontrol ke Bandung, kan saya berobatnya di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Iya. Jadi harus ke sana, tapi untuk sementara saya stop lah dulu karena kan memerlukan biaya ya Pak Ustadz. Iya. Ke sana tuh harus ya setidaknya ada biaya untuk tinggal di sana, walaupun ada rumah singgah atau apa, tetap kan sehari-harinya Pak Ustadz. Itu makan. Iya. Ibu mohon Sama. maaf sudah stadium berapa? Saya waktu itu stadium 4 sempat koma juga Waktu Pak itu Ustadz. sempat Koma habis melahirkan karena kan waktu itu melahirkan dulu belum diobatin kelenjarnya. Saya bertahan dalam kehamilan saya karena saya mikir anak adalah titipan Pak Betul, Ustadz. betul. Saya sempat minta udah selesaikan aja pengobatan saya dokter, kata saya gitu. Tapi dokter jangan Bu, sabar aja, anak ada kasihan dia pasti hancur kalau di kemo, kan saya kena kemo Iya, 12 kali. Sebulan tuh terapi, radioterapi sinar juga, sampai rambut saya rontok. Sabar ya Bu, sabar. Iya. Karena saya sabar ya. melihat Bu Mutia luar biasa perjuangan ini Pak Ustadz. Mungkin ada beberapa yang mungkin Ibu Mutia ambil jalan yang salah, tapi dengan tadi Pak Ustadz ngomong mudah-mudahan Ibu Mutia bisa merubah itu kembali ke jalan yang benar. Nah Pak Ustadz, kira-kira dari apa yang menimpa Ibu Mutia ini, apa benang merahnya yang bisa diambil nih Begini, Pak Ustadz? saya kasih saran satu. Ya. Selain baca istighfar, ya Bu Mutia ya, Ibu sering baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah baca yang banyak. Pak Ustadz. Minimal habis sholat baca sekali minimal. Istighfar jangan berhenti, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ini minta kepada Allah agar baik semua. Ya Allah, urusan dunia saya baik, urusan akhirat baik. Jangan sampai sudah susah di dunia, di akhiratnya juga susah. Jangan. Sudahlah, semua orang punya masalah. Ya Bu Mutia ya. Nanti Allah yang kita serahkan ya Allah. Makanya ada sebuah kisah sahabat itu gara-gara masuk surga, setiap mau tidur, inni ufawwidu jami'a umuri ilaika ya Allah. Ya Allah, setiap mau tidur nih, ya Allah, aku serahkan seluruh persoalan hidupku kepadamu ya Allah. Artinya kepasrahan. Iya. Wong roh milik Allah, jasad milik Allah, masalah juga milik Allah. Gitu. Tidak apa. Tapi terus berusaha tadi, jangan udah pasrah doang diam, suaminya melakukan kekerasan diam Aja ya, betul. Itu Mas Farid. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Ibu Mutia, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz bisa segera diamalkan. Saya juga berharap Ibu kondisi kesehatan Bu Mutia lebih baik, cepat pulih. Amin. Dan mudah-mudahan semua cobaan yang menimpa Ibu Mutia segera berlalu Amin. dan memberikan keberkahan bagi hidup Ibu Mutia. Amin. Terima kasih sudah berbagi Terima cerita kasih, dengan Pak kami. Ustadz. Ya. Ya, makasih. Dan pemirsa, dari kisah ini mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya Farid Hasan undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.